Halo teman-teman GSRI, Yoten kembali lagi nih di channel GSRI dan episode ke-15. Masih ingat gak kemarin sesi PA kita dengan Pendeta Palusmak di episode ke-13? Nah, bagi yang belum nonton part 1, sangat disarankan untuk nonton dulu ya. Nah, dalam PA kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan seputar Tabernakel di part kedua ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengerin sesi PA Pendeta Palusmak. Selamat malam bagi saudara-saudara semuanya. Pada malam hari ini kita mempelajari lagi mengenai tabernakel ya. Sekali lagi saya katakan tabernakel ini memang agak rumit ya. Ada banyak pengertian-pengertian rohani yang bisa kita terapkan di dalam perjanjian baru ya, dan ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa kepada saudara, saya tidak memaksa saudara harus menerima. Nah, kalau saudara berpendapat bahwa tidak cocok, tidak usah terima, tidak apa-apa ya. Nah, kalau saudara berpendapat bahwa ini bermanfaat, ini baik untuk kerohanian, nah silakan saudara ya menerima gitu ya. Nah, saya juga menjelaskan ini, saya rasa tidak bisa secara mendetail untuk menjelaskan semuanya karena memakan waktu yang cukup lama juga ya. Nah, kalau di sini kita melihat waktu kali yang lalu, kita juga sudah melihat ya gambar ini ya. Ini gambar zaman ya, gambar ya zaman, peta zaman atau peta zaman. Nah, kalau kita melihat di sini dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sampai kepada masa Musa. Jadi orang menyembah Tuhan atau menyembah Allah itu dengan mezbah yang dibuat dari batu. Ya, dikumpulkan batu, kemudian di atas batu itu baru persembahkan korban bakaran. Jadi dibakar untuk Tuhan, menyembah Tuhan, itu maksudnya gitu ya. Ya, lalu kalau kita melihat sampai pada masa Musa di sini, ini Musa ya, masa ini masa Allah Bapa ya, sampai pada Musa kira-kira dari sekarang ya, 3.500 tahun yang lalu ya, masa Musa. Nah, di masa Musa itu adalah dimulai dengan kitab Keluaran pasal yang ke-25. Jadi Allah ya mau orang-orang Israel membuat kemah suci gitu. Yang sudah kita lihat kali yang lalu ya. Ya, jadi melalui kemah suci mereka menyembah Allah. Jadi kemah suci ini dilayani oleh imam besar dan imam-imam. Nah, imam besar itu adalah Harun, imam-imam itu adalah anak-anak daripada Harun, yaitu yang melayani kemah suci ya, di sini. Jadi ini cara mezbah yang dari batu ini sudah nggak ada lagi. Jadi itu sudah berlalu, berubah menjadi menyembah Tuhan melalui ya kemah suci atau tabernakel ya. Nah, sampai pada Tuhan Yesus, masa Tuhan Yesus, masa ya Allah Roh Kudus ya, masa anugerah. Setelah Tuhan Yesus ya naik ke surga, kemudian 10 hari Roh Kudus turun memenuhi para murid-murid, kemudian baru pada saat itu Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat, 5.000 orang yang bertobat. Lalu pada saat itu, pada hari Pentakosta itu adalah dimulai berdirinya gereja di bumi. Jadi mulai dari saat itu ada orang Kristen
bahwa di dalam Alkitab juga mengatakan di Antioquia bahwa yang pertama yang disebut orang Kristen itu adalah pengikut daripada Kristus. Lalu orang-orang Kristen berbakti kepada Tuhan itu sudah tidak lagi di bait Allah, tetapi di gereja. Ini ada tingkatan ya, dari mesbah batu ya menjadi ya kemah suci, tabernakel. Lalu sekarang kita tidak melihat lagi kedua ini, lalu kita hanya yang melihat di mana-mana ada gereja. Ya, dan gereja ini adalah tempat ya untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, kita berbakti kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat tabernakel atau kemah suci di ya masa lalu, ya keseluruhannya itu adalah ya begini, ya keseluruhannya. Nah ini di pagar, ya di sini ada ruangan suci dengan ruangan maha suci. Di sini tertutup, ya. Nah kalau kita melihat ada yang terbuka gitu ya. Nah, ini yang terbuka ya. Ya ini terbuka. Ya ini sama dengan ini. Ya ini terbuka. Nah ini yang di sini ruangan suci dengan ruangan maha suci sama dengan ini ruangan suci, ini ruangan maha suci. Ini tertutup. Ya cuma dibuka ya, jadi supaya kelihatan ya. Kalau ini kan nggak kelihatan, ini nggak kelihatan. Lalu di sini adalah ya halaman, di sini ruangan suci, di sini ruangan maha suci. Ya. Lalu kalau kita melihat di sini ada di atasnya kemah suci ini ada sekumpulan sepertinya asap gitu ya di sini ya. Ada sekumpulan. Nah ini adalah kehadiran daripada Tuhan ya menyertai orang-orang Israel berjalan di padang belantara. Nah karena di padang belantara itu tidak ada pohon-pohon dan tidak ada ya perlindungan ya. Lalu kalau siang hari Tuhan itu seperti tiang awan ini yang dikatakan ya di dalam Alkitab ya, ada tiang awan. Lalu pada waktu malam ya mereka di dalam kegelapan. Nah mereka tidak ada lampu, tidak ada apa. Lalu Allah itu berubah tiang api ini, tiang awan ini berubah menjadi tiang api. Nah kalau malam ini menjadi tiang api. Jadi tiang api menerangi kumpulan-kumpulan daripada kemah-kemah orang-orang Israel. Ini kemah-kemah orang Israel ya di sekeliling di sini. Ya kemah-kemahnya. Ya. Lalu kalau waktu siang ya Allah tiang ini Allah berubah menjadi tiang awan. Nah, tiang awan untuk melindungi ya orang-orang di sini daripada sengatan matahari ya, jadi panasnya matahari. Jadi mereka sepertinya tiang awan itu menutupi mereka ya, melindungi mereka. Lalu mereka itu selalu ya disertai oleh Tuhan ya, dengan di atas di sini malam ada tiang api, lalu siang ada tiang awan. Itu perubahannya gitu ya. Lalu ini semuanya kemah suci yang orang-orang Israel. Nah kalau kita melihat di sini ya, tiang-tiang ini ya sudah saya katakan, tiang ini ada 60 ya. Di sini ada 20, di sini ada 20, di sini 10, di sini 10. Ini 60. Jadi kemah suci ini dipagari dengan ke-60 tiang. Ya tiang ini. Nah, kenapa harus 60? Nah, karena kita melihat kalau di dalam Kidung Agung
Ya, di dalam Kidung Agung pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dia kata, lihat itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan ya Israel. Jadi kalau kita melihat bahwa ya istana daripada Raja Salomo itu juga dikelilingi, dipagari oleh 60 pahlawan pilihan. Jadi Salomo, orang-orang di dalam istana itu ya tetap aman ya, karena ini adalah ya tentara-tentara ya, jadi ya, pilihan yang tidak, yang musuh-musuh tidak bisa masuk. Jadi ini pengertiannya, kalau kita orang percaya kepada Tuhan, kita masuk di sini, kita masuk di pintu ini, ya kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita masuk ke dalam ya dalam ruangan ini, ya di dalam ruangan ini. Nah, berarti kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga dilindungi oleh kuasa daripada Tuhan, ya dengan kuasa Tuhan. Lalu dia melindungi kita. Makanya kita orang-orang Kristen ya, walaupun kita berbuat apa, kita pergi kemana, kita ya berjalan, kita tetap berdoa minta perlindungan daripada Tuhan. Ya, jadi Tuhan ya tetap melindungi orang-orang yang percaya, yang beriman begitu. Ini 60 ini ya pengertian daripada 60. Nah, kalau kita melihat saudaraku bahwa sudah saya katakan tabernakel ini ya diperlukan ada beberapa macam barang ya. Jadi ada di sini ya saya katakan bahwa ya Tuhan menyuruh orang-orang Israel memberikan persembahan ya emas, memberikan persembahan perak, memberikan persembahan tembaga dan lain sebagainya. Lalu tembaga itu ya itu perak itu untuk membuat ya sekitar daripada kemah suci ya. Lalu kalau tiang ini, misalnya tiang ini ya, tiang ini dari kayu penaga ya, lalu dari penaga dibungkus dengan perak. Nah, sosoknya ini juga dari perak ya. Nah, di bawah daripada tiang ini, kalau kita melihat ya, ini tiang ya. Ya, ini tiang. Ini tiang satuan. Ya, ini tiangnya. Nah, di dalamnya itu kayu penaga. Ya, lalu dibungkus dengan perak. Lalu ini sosoknya juga dari perak. Ini perak, kepalanya ini dari perak ya. Lalu kakinya ini, karena tiang itu harus berdiri pada ada kaki, kalau enggak dia akan tenggelam ya. Jadi ada alas kaki ini dari tembaga. Ya, jadi itu sebabnya dibuat ya daripada ya sedemikian rupa gitu ya. Nah, kayu ini adalah melambangkan kemanusiaan kita ya, kayu ini. Ya, sedangkan perak ini adalah penebusan, pengertiannya ya. Arti daripada perak itu penebusan. Nah, arti daripada tembaga ini adalah hukuman. Lalu tiang ini berdiri pada tembaga. Berarti ya manusia ini ya berdiri pada hukuman, pada dosa ya. Dosa itu pasti ya dihukum ya, karena manusia sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah ya. Berarti kita itu berdiri pada hukuman Allah. Memang ya manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mati mendapatkan hukuman ya di neraka gitu ya. Lalu kita itu adalah tinggal berdiri pada hukuman daripada Allah. Tapi kayu ini tidak kelihatan, kemudian dia dibungkus
dengan perak. Lalu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita itu sudah diselimuti oleh penebusan, sudah ditebus oleh Tuhan, ya, melalui darahnya yang di atas kayu salib, ya, untuk menebus orang-orang yang percaya. Lalu di dalam Yesus Kristus itu ada penebusan, berarti sepertinya ya ada pengampunan gitu ya. Lalu seperti tiang ini. Ya, tiang ini kalau memang tidak dibungkus dengan perak, dan kelihatan kayunya. Tapi karena dia sudah dibungkus dengan perak, lalu tidak kelihatan kayunya. Nah, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, nah, kelihatan hasil-hasil dosa yang kita perbuat. Kita tidak tahu, gitu ya. Nggak tahu itu adalah salah, itu adalah dosa dan sebagainya, ya, melalui pembicaraan kita mungkin yang kotor, yang apa, ya, semuanya, ya, kita kan nggak tahu, menjadi suatu kebiasaan manusia gitu ya. Tapi kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, oh kita tahu, ya, itu adalah, ya, tidak harus kita ucapkan gitu ya, itu adalah dosa. Nah, lalu kita harus hidup dalam, ya, kebenaran, ya, daripada Allah. Nah, ini adalah, ya, pengertian daripada tiang. Lalu, ya, kita melihat, ya, tiang itu adalah, kayu itu adalah kemanusiaan kita. Nah, perak itu adalah penebusan. Lalu manusia perlu ada penebusan daripada Yesus. Ya, perlu penebusan Yesus. Yesus menebus manusia itu dengan apa? Dengan darahnya yang, ya, tercurah, ya, dari atas kayu salib. Nah, itu adalah tiang, ya. Ini tiang semuanya itu, ya, semuanya disalut dengan perak. Nah, barang-barang di sini, kalau kita melihat barang-barang di sini, ini, ya, adalah mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran ini dibuat dari tembaga, ya. Nah, ini ada kolam basuhan. Ya, di sini adalah, ya, suatu alat, ya, alat untuk membasuh, ya, tangan waktu orang-orang, waktu imam besar, imam melayani, ya, kemah ini, mereka harus cuci tangan dulu, ya. Kemudian ini dari tembaga, ya. Nah, ini ruangan ini adalah halaman, ya, halaman. Di halaman ada dua alat, yaitu mezbah korban bakaran. Nah, setiap orang yang setiap orang Israel yang berbuat dosa, nah, mereka harus membawa suatu persembahan, seekor binatang, lalu dipersembahkan di sini, ya, untuk menutupi dosanya, gitu ya, di sini ya. Ya, lalu kalau kita melihat ini masuk ke ruangan suci, ini ruangan suci, ya. Ini ruangan suci ada 3 alat. Ada meja roti, ada kaki dian, ada mezbah dupa di sini yang membakar dupa, ya. Nah, ini alat-alat ini terbuat daripada emas. Jadi ini terbuat daripada tembaga, ya. Meja ini tetap dari ya, ini adalah dari, ya, dibungkus, ini adalah, ya, kayu penaga dibungkus dengan emas. Nah, kalau kaki tiang itu adalah emas murni, ya. Nah, ini mezbah dupa, ini pembakaran dupa, ya, juga dari kayu penaga tapi dibungkus dengan emas di sini. Nah, dipikirkan masuk ke pintu yang ketiga, ya, ini tirai, ini ruangan maha suci di sini. Di ruangan maha suci ada satu alat, ya, nanti mungkin kita bisa satu persatu, ya, kita jelaskan ini secara garis besar, ya, secara garis besar supaya saudara-saudara bisa tahu, ya, alat-alat ini aja. Ini adalah kita melihat peti syahadat atau peti perjanjian di sini, ya, peti perjanjian, ya. Di sini
di sini kehadiran daripada Tuhan. Di sini, di atasnya ada kerubium, ada apa? Ya nanti kita mungkin baru jelaskan, coba hanya secara garis besar. Nah, ini terbuat daripada emas. Ya, ini tutup grafirat ini terbuat daripada emas murni. Ya, lalu ada ruangan, ada halaman, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci, yaitu 3 tingkat gitu. Ya, di dalam 3 tingkat itu kalau kita mau melihat, ya, saudaraku bahwa di sini saya ada, ya, nah ini dibongkar, alat-alatnya sudah tidak ada lagi, ya. Pintu pertama ini adalah halaman. Nah, ini di luar pintu, ini luar pintu. Ini masuk pintu pertama. Nah, kemudian masuk pintu kedua, pintu ketiga. Ini halaman, ini ruangan suci, ini ruangan maha suci. Nah, pengertian ruangan ini di luar daripada halaman, ini orang-orang berdosa. Berarti orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang berdosa, ya. Lalu kalau dia masuk pintu ini, berarti dia adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia masuk ke pintu ini, lah di halaman ini dia menjadi orang yang benar, dibenarkan. Nah, dibenarkan oleh darah daripada Kristus di sini, ya. Lalu kalau di dalam ruangan suci itu ada orang yang suci, orang yang sudah disucikan. Nah, kalau di dalam ruangan maha suci itu orang yang sempurna, ya. Nah, di dalam tabernakel ini adalah tingkatan daripada kerohanian orang-orang Kristen, kerohanian orang Kristen. Nah, kita sekarang berdiri di mana? Ya, kita apakah sudah masuk pintu atau belum? Kalau kita masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita di luar pintu, kita orang berdosa. Kita akan binasa. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, berarti kita sudah masuk ke halaman. Lalu kita sudah, ya, menjadi orang yang benar. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Nah, akhirnya kita tidak tetap tinggal di sini, ya. Tidak tetap tinggal di sini. Kita harus maju. Kita harus maju masuk ruangan suci. Kita jangan tinggal di halaman. Kita harus masuk ke ruangan suci. Jadi menjadi orang yang suci. Kehidupan kita harus suci. Kita sudah dibenarkan. Berarti kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah dibenarkan oleh darah daripada Kristus. Lalu kita harus hidup dalam kesucian daripada Allah, gitu, ya. Dalam hidup kesucian itu berarti kehidupan kita itu harus ada suatu perubahan, ya. Kita jangan hanya mengatakan, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, loh, saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah dibaptis, begitu, ya. Tapi bagaimana kehidupan kita? Mungkin kehidupan kita masih cara yang lama, gitu, ya. Ya, masih hidup dalam dosa, hidup kegelapan dan lain sebagainya, tak ada perubahan, ya. Dan kalau begitu kita, ya, belum menjadi orang yang suci. Berarti kita belum masuk ke ruangan suci. Kita masih tinggal di halaman, ya, masih tidak cukup, gitu, ya. Kita harus maju. Jadi diusahakan, ya, untuk maju, ya, hidup dalam kesucian Allah, dalam kekudusan Allah, menjadi terang dunia, menjadi saksi, ya. Jadi menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita orang Kristen tidak ada perubahan, ya, di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, di dalam pergaulan kita, lah bagaimana teman kita bisa mengikut kita untuk percaya Tuhan Yesus? Bagaimana orang rumah kita, keluarga kita, kaum keluarga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, sedangkan kita, ya, tidak hidup suci, ya, kita masih seperti, ya, orang yang berdosa, lalu tidak ada suatu perubahan.
Nah, kita harus ya masuk di dalam ruangan suci. Nah, untuk tetap mempersiapkan diri ya masuk kepada kesempurnaan. Ya, masuk kepada kesempurnaan ini adalah ya kesempurnaan manusia memang tidak sempurna ya. Ya, tapi kita berusaha untuk masuk di dalam kesempurnaan, yaitu ya bersama-sama dengan Allah ya baru kita bisa sempurna ya. Tapi kita ya tetap ya harus ya berusaha. Nah, ini adalah ya suatu ya garis besar di dalam tabernakel ya. Ini ruangan, ini ruang, ini adalah halaman. Ya, ini adalah ruangan suci, ini adalah ruangan maha suci. Nah, sampai di sini kita bisa mengoreksi diri sendiri, ya, di hadapan Tuhan. Nggak usah di hadapan manusia ya. Di hadapan manusia kalau kita mengaku kan susah ya, ya mengaku kita masih belum bertobat, masih belum apa, ya kan masih susah. Tapi kita di hadapan Tuhan, ya, kita mengoreksi kita diri sendiri. Saya sekarang ada di mana? Begitu ya. Saya sudah percaya Tuhan Yesus, udah masuk, dan setelah saya masuk ya kehidupan saya bagaimana, lalu saya mempersiapkan diri untuk masuk di dalam kesempurnaan, yaitu kekudusan. Saya rasa mungkin pada malam hari ini ya kita sampai di sini saja gitu ya. Ya, lalu nanti baru kita ya melihat ya satu persatu ya bagaimana ya dia punya alat-alat ini ya. Ya di sini masih nggak kelihatan gitu ya. Ya nanti baru kita ya masuk ke ya alat-alat ya satu persatu gitu. Oke. Ya, selamat malam, terima kasih. Terima kasih Muksi yang sudah meluangkan waktunya untuk membahas tabernakel bersama kami. Semoga pembahasan ini semakin memberi pengertian akan tabernakel. Jika ada pertanyaan yang ingin diutarakan, jangan lupa untuk memberi komentar di kolom komentar ya. See you guys!